Aku ada urusan mendesak, harus keluar sebentar. Ku minta kamu jaga Tian-Tian sebentar. Sudah malam. Mau kemana? Mushui mana? Dia makan di luar. Aku mau jemput dia. Oke. Aku temani Tian-Tian tidur, silakan pergi. Makasih. Perusahaan bisa seperti sekarang, karena semua di sini punya jasa besar. Ayo, aku kirim minum buat kalian. Terima kasih untuk kerja keras kalian. Pak Yan, Anda justru yang capek. Kusaranin kita semua minum untuk Pak Yan. Selain Pak Yan, kita juga perlu minum untuk manajer Lee. Tanpa dia, tak ada pesta ini. Benar kan? Benar. Ayo bareng-bareng ya. Ayo. Sayang, kok kamu datang? Jemput aku pulang? Lapar nggak? Mau makan bareng? Itu lo kan. Cepat ke sini, duduk di sini. Nggak usah. Yue, duduk di sana aja. Lagi pula, sebentar lagi selesai. Suamiku duduk di mana saja sama aja. Biar nggak repot. Makasih kakak. Iya, aku duduk di mana saja sama aja. Suami. Istri, kamu bentar lagi pulang? Aku sama Tian-Tian, tunggu kamu di rumah ya. Suami. Akhir-akhir ini baru selesaiin proyek besar. Lagi ada pesta syukuran. Kayaknya bakal pulang telat. Istri, gimana menurutmu pestanya bisa Mulai lebih lambat nggak? Hari ini ulang tahunku. Kakak. Sayang, pesta syukuran ini sudah direncanakan duluan. Aku nggak bisa ganggu suasana teman-teman. Gini aja, aku pulang agak telat buat rayain ulang tahunmu. Gimana? pesta ini? Jangan salah paham. Proyek besar ini memang karena Yue yang hubungkan semuanya. Tapi pestanya buat semua karyawan kantor. Kata kamu cuma bohongi diri sendiri. Bisa nggak kamu jangan berpikir macam-macam? Udah berapa kali aku bilang, aku sama Yue beneran nggak ada apa-apa. Aku pulang agak telat buat rayain ulang tahunmu. Gimana? Oke. Tian-Tian, Mama belum bisa pulang sekarang. Kamu masuk kamar dulu ya. 3 bulan lalu, di kantor istriku ada anak magang baru. Waktu itu dia cerita, aku nggak terlalu peduli. Cuman, Aku mau nikah sama Lu Yuan. Kalian bahkan belum lulus kuliah. Dia miskin banget. Kenapa dia pantas nikahin kamu? Aku suka pribadinya. Bukan latar keluarganya. Lagian, aku udah hamil anaknya dia. Kamu mau bikin kita kesel semua ya? Om Tante tolong tenang. Aku janji sama kalian, aku pasti akan tanggung jawab sama Xiaoxu dan anaknya. Orang bisa berubah kan sejak dia sering nyebut si magang itu. Makin sering aja. Aku mulai ngerasa nggak enak. Tian-Tian, makan kue yuk. Datang ya. Selamat ulang tahun, Papa. Wah, keren banget nih. Sudah dipakai? Setelah itu, istriku bahkan anggap dia adik angkat. Jadikan dia asisten CEO. Sudah ya. Aku tidak suka dia punya adik angkat aneh. Kita sering bertengkar berkali-kali. Dia tetap keras kepala. Sampai hari ini. Karena adik angkat selesaikan proyek besar. Istri mau buat pesta untuk dia. Cukup ya, tidur yuk. Bahkan rela lewatkan ulang tahun keluarga. Itu bikin aku merasa perasaanku dan pernikahan mungkin ada masalah. Minum, yuk. Halo Kak Wu. Sudah tidur?
Kak Wu? Baru mau mandi terus tidur. Kamu panggil aku buat apa, Ipar? Lanjut aja semua. Makan minum saja. Kakak, abalon di sini. Enak banget. Makan lagi aja. Makasih, Yue. Akhir-akhir ini, kamu juga capek. Kerja siang malam. Demi perusahaan, dapat 2 proyek besar. Mau hadiah apa? Gimana kalau? Kasih libur beberapa hari, biar istirahat. Aku nggak mau libur. Kakak, kamu baik banget ke aku. Tentu aku harus kerja keras. Biar bisa balas budi buat bimbingannya ke aku. Kamu hebat, Yue. Aku nggak salah pilih kamu. Mau apa aja, langsung bilang ke Kak Shue. Aku yang atur semua. Aku harap bisa terus. Di samping kakak. Lihat kakak sukses. Hebat banget, aku mau sama istriku, terus bersama. Kalian berdua sudah bicara sejauh ini. Gimana kalau pelukan aja? Lu Yuan, apa maksudmu? Jangan sarkas. Sarkas? Gimana kalau biar semua di sini komentari aja. Apa yang kalian bilang barusan? Jijik nggak sih? Kamu bilang kita jijik. Telinga nggak enak ya? Aku bisa ngomong lebih parah. Mau denger nggak? Suami, jangan ribut di sini. Kamu bikin ribut aja. Ada apa nanti kita bahas di rumah, pelan-pelan aja. Kalau nggak mau jawab aku, kamu duluan aja pulang. Kalau kamu di sini, bakal bikin semua orang nggak senang. Nggak seneng. Kalau gitu, udahan aja makannya. Lu Yuan, kamu lagi ngapain sih? Cuma karena aku nggak pulang, nggak nemenin ulang tahunmu. Kamu kan cowok dewasa. Kapan jadi secemburu ini? Iya, aku memang gila. Kamu bikin kakak Shue takut. Ayo minta maaf ke dia. Kenapa? Kamu kasihan dia ya? Dia kakakku. Kenapa aku nggak boleh kasihan? Pikiranmu kotor. Semuanya kau anggap buruk. Buruk. Aku. Jangan. Berhenti. Lepasin dia. Lepasin aku. Kamu beneran gila ya? Udah cukup belum? Yan Muksue. Dengar ya. Kalau nggak mau lanjut, langsung bilang, Drama ambigu begini, buat siapa? kenapa? Kalau nggak selingkuh, kamu nggak puas ya? Lu Yuan, dasar brengsek. Aku selingkuh deh sama kamu. Aku sama Yue, cuma kakak adik. Hari ini kamu harus minta maaf, kalau enggak, urusan ini enggak selesai. Kakak adik. Maksudnya adik angkat kan? Bagus, adik angkat. Yang minum bareng kamu itu adik angkat Yan Muksue. Kalau aku nggak datang, kalian berdua mungkin mau ke kamar pengantin. Kalau aku nggak datang, kalian berdua mungkin langsung ke kamar pengantin. Hah? Sayang, masalah ini bukan seperti yang kamu pikir. Dengar aku jelasin. Yan Muksue. Kamu mau main hubungan ambigu kayak gini, silakan aja. Tapi setidaknya bilang ke aku, jangan anggap aku bodoh dan tipu aku. Aku enggak begitu sayang. Pergi. Kakak, aduh. Sakit banget. Kayaknya aku nggak bisa lihat. Ayo Yue, aku antar ke res. Cepat. Kakak. Zhongli. Video ini, kamu yang upload. Bos Yan, aku nggak tahu. Kamu sudah nikah. Sudah, tak perlu jelaskan. Kamu sudah dipecat. Besok ke HRD. Urus resign sendiri. Bos Yan, Cepat bawa Yue ke rumah sakit.
Suami. Suami, selamat ulang tahun. Tidak perlu. Ultaku sudah lewat. Nggak perlu, ultaku lewat. Suami, tadi aku baru beli kado ultah untukmu. Jam tangan yang kamu suka waktu jalan kemarin. Lihat ini, coba pakai. Coba dipakai gimana? Gimana rasanya? Nggak usah, aku nggak nyaman pakai. Suami, jangan begini terus. Jangan sindir terus. Hari ini kamu benar-benar terlalu emosional. Kamu pukul Yue sampai begitu. Susah payah aku. Bujuk dia jangan lapor polisi. Masalah hari ini, kamu benar-benar harus minta maaf ke Yue. Kamu suruh aku minta maaf sama dia. Aku kasih tahu kamu. Aku pukul dia. Itu udah enteng. Kalau aku ketemu dia lagi, aku bakal hajar dia lagi. Suruh dia lapor polisi aja. Kok kamu bisa gitu sih? Udah cukup. Kamu juga jangan ngomong lagi. Yan Muksue. Kita udah bareng. 7 tahun ya. Iya. Pernah juga ada masa bahagia. Aku tahu, hati orang bisa berubah. Tapi kalau perasaanmu berubah, bilang aja sama aku. Aku bisa lepasin. Aku relain kalian. Tapi kamu main belakang sama pria lain, minum bersulang di luar. Itu artinya kamu selingkuh di belakang aku. Aku nggak bisa terima. Kamu ngaco banget. Kita udah bareng sekian lama. Masa percaya aja juga nggak ada? Selingkuh apaan? Ngaco banget. Kamu jijik banget. Aku sama Yue cuma kayak kakak adik. Soal hari ini minum bersulang itu bisa aku jelasin kok. Oke, kamu jelasin aja. Hari ini pesta syukuran. Semua minum. Soal minum bareng itu, teman-teman iseng. Aku cuma angkat tangan. Aku cuma mau kasih tos dia. Dia yang masukin tangan. Aku nggak mulai duluan. Terus aku tetap minum, bener kan? Saat itu aku udah minum. Nggak sadar. Nggak kepikiran apa-apa. Aku langsung minum. Tapi sayang, percaya aku dong. Aku sama Yue. Cuma murni. Kayak kakak adik aja. Bener-bener bukan. Seperti yang kamu pikir, aku istrimu. Kamu gak percaya aku? Aku cuma tanya. Kamu minum bareng nggak? Minum atau nggak? Istri tercintaku, sama yang dia sebut adiknya, minum bareng. Hebat kamu. Sayang, jangan ngomong gitu, ya. Aku beneran gak pernah selingkuh sama kamu. Aku cuma cinta kamu. Yan Muksue. Sebelum ini, aku selalu percaya kamu tanpa syarat. Tapi kamu sadar nggak? Kita berdua sudah ada masalah. Di antara kita, masalah apa? Aku bilang, kita berdua nggak ada masalah. Oke. Kalau gitu, saudara angkatmu itu pecat aja. Terus putus semua kontak. Bisa nggak? Kenapa urusan kita jadi ke dia lagi? Kan sudah aku bilang, aku dan dia nggak ada apa-apa. Cuma kayak kakak adik. Sudah berapa kali? Berapa kali? Aku bilang, gara-gara dia, kita berantem berapa kali, ya? Waktu itu susah payah, temenin Tian-Tian ke taman. Dia telepon, kamu langsung balik kerja. Sebenarnya siapa bos, dia atau kamu? Dia lembur. Ada masalah kantor, aku bantu dia. Oke. Jadi dia cari rumah. Apa hubungannya sama kamu? Hah, hari itu, susah payah kita keluar. Hari itu, susah payah kita keluar. Dia masih muda. Nggak kenal lingkungan, takut dia ketipu. Dia telepon, kamu langsung ke rumahnya masakin dia, takut dia ketipu juga. Iya kan? Hah? Sayang. Nggak kok. Waktu itu dia demam, nggak bisa gerak. Sebagai kakak, aku cuma masakin mie untuk dia. Nggak berlebihan kan? Kamu jangan cemburuan gitu. Ya, dia cuma anak kecil. Sebagai kakak, aku dalam kapasitas aku cuma bantu dia.
Kalau dia mau apa aja, kamu kasih juga. Hah? Lu Yuan, kamu gila ya? Kata-kata begini, kamu bisa ngomong juga. Kamu bikin aku kecewa banget. Iya. Sekarang aku beneran hampir gila sama kamu. Sial. Aku lihat kamu sekarang beneran gak beres. Hah? Kamu tahu dia datang, udah ngaruh ke hubungan kita. Tapi kamu tetap aja cuek. Terserah, terusin aja. Hah? Aku kasih tahu kamu sekarang. Kalau kamu sama dia masih nggak jelas. Kita berdua cuman ada satu jalan. Yaitu cerai. Cuma gara-gara hal kecil gini. Kamu mau cerai sama aku. Hal kecil begini. Oke. Semuanya udah aku bilang, udah habis. Kalau kamu masih anggap punya keluarga ini sama aku sama Tian-Tian. Kamu ngerti sendiri harus gimana? Kamu juga perlu tenangin diri. Aku nggak salah. Kenapa mesti berubah? Urus aja urusanmu. Udah malam, kenapa ribut sih kalian? Kenapa Lu yang tidur di kamar tamu? Kenapa dia tidur di sana? Kak, dia sendiri juga nggak tahu. Entah kenapa tiba-tiba begitu. Dia minta cerai sama aku. Dia tega, ya? Mau cerai sama kamu? Tentu dia nggak tega. Dia cuma marah sendiri. Besok pasti reda. Di antara kalian ada salah paham nggak? Itu cuma salah paham dia. Dia suka mengada-ada. Semuanya salah dia. Kak, aku kasih tahu ya. Aku kan cuma angkat adik. Hari ini kantor kami adain pesta syukuran. Kamu nggak pikirin omongan Lu Yuan buat putus kontak sama adik angkat kamu? Nggak perlu segitunya. Dia nggak berhak atur hubungan sosialku. Nggak usah ikut campur. Aku sama dia cuma kakak adik doang. Aku juga nggak pernah buat hal buruk ke dia. Mungkin ada kemungkinan. Kamu yang nggak rela sama adik angkatmu itu. Nggak mau putus hubungan ya? Mana mungkin. Pokoknya, aku sama Yue bersih kok. Cuma kakak adik. Anak baik kok. Oh, jadi kamu suka dia? Jangan ngomong ngawur. Dia adikku. Aku cuma jagain dia. Itu wajar kan? Udah. Aku ngerti. Tapi, sebaiknya pikirin baik-baik kata-kata Lu Yuan. Sudah malam. Aku mau tidur. Besok harus live loh. Aku pergi ya. Silakan. Pikirin baik-baik. Lu Yuan. Mana Mama? Kamu nggak bantu dia siapin sarapan? Sekarang Mama nggak butuh Papa bikinin sarapan lagi. Iya. Ayo, Tian-Tian makan. Selesai makan harus ke sekolah. Ya? Halo, Bos. Kakak, Yue. Kenapa kamu kerja lagi? cuma karena cedera. Jangan bercanda.
Kalau tubuhmu nggak enak, ambil cuti aja. Aku pasti setuju kok. Ya, kakak, kemarin kakak ipar salah paham ya? Dia nggak marah kan? Dia cuma terlalu emosi. Tapi ngomong-ngomong, aku malah makasih buat toleransimu. Nggak permasalahkan dia mukul kamu. Itu hal kecil. Tapi kakak ipar agak sensitif ya. Kalau aku punya pacar, aku pasti tanpa syarat percaya pacarku. Andai dia kayak kamu, pengertian banget. Kakak, bagaimana kalau aku jelasin ke dia? Soal begini asal dijelasin pasti selesai. Bukan berarti bolos kerja. Takutnya ganggu relasi kalian. Dia juga cowok kan. Pasti nggak sempit pikiran. Nggak bakal sekecil itu deh. Aneh kalau dia nggak sempit pikiran. Kamu nggak perlu jelasin ke dia. Soal ini, harusnya dia yang minta maaf ke kamu. Ya, oke kak. Aku ikutin semua kata-katamu. Kak! Kalau nggak ada apa-apa, aku lanjut kerja dulu ya. Oke, silakan. Kamu belum sembuh. Jangan maksa ya. Ya, makasih udah perhatian kak. Dadah, anak-anak. Dadah Bu Guru. Tian. Ayah. Hari ini aku dapat nilai 102 kali. Oh ya, Tian kita keren banget. Mau hadiah apa? Ayah beliin deh. Mau boneka Barbie, juga mau makan McD. Oke, sekarang juga kita beli. Yuk. Mau naik kuda besar. Oke, ayo. Naik kuda besar. Ayo jalan. Door. Suamiku, kamu kemana hari ini? Mama. Tian hari ini di TK kamu baik kan? Iya. Tian sini. Cepet ganti baju. Lihat kotor banget. Baju yang diganti masukkan ke mesin cuci. Iya. Aku lagi tanya kamu. Apa aku harus Laporkan semua ke kamu. Apa maksudmu begitu? Aku bicara baik-baik ke kamu. Kok bisa gitu? ikan saus merah datang nih? Ini favoritmu. Harum nggak? Iya. Hehe. Makan sudah siap. Mau kemana? Jangan tanya terus dong. Apa semua yang kulakukan harus lapor ke kamu? Yue, kenapa kamu ceroboh sih? Tian. Oke, aku kesana sekarang. Papa Mama kemana? Enggak apa, Mama sebentar lagi balik. Kita makan dulu ya. Kalau kamu keluar, kamu juga harus bilang dulu dong. Aku tadi sore udah pulang, tapi kamu nggak ada di rumah. Kamu tahu nggak? Aku jadi khawatir. Menurutku, sekarang kamu harus belajar urus rumah. Atau cari ART aja. Sayang, maksud kamu apa? Bukannya masih ada kamu. Aku lulusan Caida Jiangzhou, anak pinter. Lahir cuma buat kerja rumah tangga buat kamu. Bukan itu maksudku. Sayang, kamu tahu nggak? Hari ini Yue lagi cedera. Dia tetap kerja di kantor. Dan dia bilang mau jelasin semuanya ke kamu. Menurutku soal ini, Jangan sebut nama jijik itu ke aku lagi. Lu Yuan, cukup nggak ributnya? Cuma karena dugaan yang nggak jelas, kamu terlalu berlebihan. Adik Yue itu sudah kamu pukul sampai gitu, dia nggak marah sama kamu. Tapi kamu masih aja ngejar masalah. Kamu nggak merasa kamu keterlaluan? Aku keterlaluan? Iya, aku keterlaluan. Kamu terus sebut-sebut adik Yue. Apa kamu pikir gimana rasaku kalau dengar itu? Hah? Kalau kamu rasa adik Yue itu ya, kerjanya bagus, orangnya pengertian. Ya udah cari dia aja. Aku nggak bakal cegah kamu. Lagi besok kita ke kantor sipil urus cerai. Kamu sebut cerai lagi? Apa aku nggak boleh bilang? Hah? Atau harusnya aku lihat kamu dan adikmu flirting di depanku? Berhenti, jelasin ke aku. Aku sama Yue cuma kakak adik biasa. Menurutku soal ini, kalau enggak selesai hari ini. Pergi!
Mama, kenapa duduk di lantai? Tian, Papa sama Mama cuma bercanda. Nggak apa-apa, ya? Mama jangan ribut sama Papa. Papa itu papa terbaik di dunia. Papa dan Mama barusan cuma diskusi. Nggak ribut. Jadi apa kamu akan pisah sama ayah? Mana mungkin. Ayah dan ibu itu benar-benar nggak bakal pisah. Kita satu keluarga, harus selamanya bareng. Ngerti? Sudah ya, cepat kerjain PR. Nanti Mama cek. Iya. Ayo sana. Sayang, jangan bertengkar lagi ya. Tian sampai takut. Aku sudah bilang dulu, suruh kamu pecat dia. Putus hubungan. Bisa nggak? Sayang, soal ini aku sudah jelasin ke kamu. Sudah ya? Jangan salah paham, oke? Dia memang kerjanya bagus. Perusahaan juga butuh orang seperti dia. Kalau nggak bisa ya bilang aja. Jangan cari-cari alasan. Bilang demi perusahaan lah. Apa gunanya? Jangan marah lagi, ya, oke? Aku janji akan jaga jarak sama dia. Tapi memecat dia, nggak bisa banget. Kak, aku datang. Belum baikan juga? Kak, dia sekarang cuekin aku. Cowok segede itu kok cemburuan sih? Emang dia cemburuan. Aku jujur aja. Meski aku nggak suka dia. Tapi belum pernah lihat cowok sebaik dia. Serius deh. Kamu aja belum paham dia. Kamu nggak tahu sejelek apa sifatnya. Keras kepala banget. Aku udah jelasin semuanya ke dia. Dia tetap nggak mau dengar. Iya, dia masih mau aku pecat Yue. Kamu nggak mau ya? Jelas nggak mau dong. Aku sama Yue nggak ada apa-apa. Dia aja yang nggak ngerti. Lagian Yue juga nggak salah apa-apa. Kerja rajin. Kalau diputusin gitu aja tanpa sebab nggak adil kan? Apa yang kamu bilang ada benernya. Ada logikanya juga. Tapi aku benar-benar nggak nyangka. Ternyata Lu Yuan cemburuan juga. Kak, jangan ketawa dong. Sekarang dia malah cuekin aku. Menurutmu aku harus gimana? Aku nggak ada apa-apa sama dia. Nggak ada masalah. Yang nggak bisa selesai sekali. Kalau ada, ya 2 kali aja. Serius? Lihat deh, matamu berbinar. Kamu sendiri nggak sabar kan? Terus kamu gimana? Udah 29 loh kamu. Nggak kepikiran. Carikan aku kakak ipar? Buat apa sih itu? Makanan nggak enak ya? Atau main game nggak seru? Lagian, kebanyakan cowok sekarang bahkan nggak sebaik Lu Yuan. Ngapain bandingin suamiku sama orang lain? Suamiku itu beda banget sama yang lain. Iya. Ada pepatah bilang, gimana ya ngomongnya? Itu hal lain. Pokoknya, aku sama Yue nggak ada apa-apa. Lihat dirimu. Kamu sendiri gugup kan? Urusan kalian berdua, aku nggak ikut campur. Urusi sendiri ya, tapi aku ingetin nih. Kalau kamu ada pikiran lain, bicaralah baik-baik sama Lu Yuan. Jangan sembunyiin. Bisa baik-baik. Awas bermasalah nanti sulit selesai. Bisa baik-baik apaan? Dengar ya, aku sama suamiku cuman kumpul, nggak pisah. Siapa yang tahu? Mulut anjing nggak bisa keluar gading. Sudah, nggak usah ngomong lagi. Aku balik dulu. Jalan pelan ya, nggak usah diantar. Jangan lupa tutup pintu.
Sayang. Sayang. Kamu ngapain sih? Tadi pintunya udah aku kunci kan? Kok kamu bisa masuk? Aku punya kunci, lupa ya. Sayang, kita jangan ribut lagi ya. Kita jalanin hidup tenang aja nanti. Sayang, Bicaralah baik-baik sama Lu Yuan. tapi soal minum bareng itu, hal itu, aku nggak sengaja kok. Soal ini, nggak gampang dilupain. Biar waktu yang atur aja. Kamu harus percaya aku. Aku cuma cinta kamu. Sayang, besok lusa kan ultahku. Gimana kamu mau rayain bareng aku? Nanti aja dipikirin. Terus, temenin aku makan western yuk, boleh nggak? Terus Tian-Tian gimana? Biar aja kakakku jagain. Toh kakakku juga sayang dia. Dia juga suka kakakku. Ya udah boleh juga. Kakak, tadi malam, gelas yang kubeli buatmu sudah datang. Ini buat kamu. Makasih, Yue. Kamu kakakku. Nggak usah makasih. Oh iya, Kak. Masih ingat Zhongli? Ingat, aku yang pecah dia. Ada apa? Begini. Zhongli udah lama kerja sama aku. Sudah cukup lama. Sekarang dia minta ke aku lagi. Aku mau diskusi sama kakak. Bisa nggak kasih dia kesempatan lagi? Yue, aku yang pecat dia. Jadi kamu mau aku ingkar janji gitu? Maaf, Kak. Aku kurang mikir. Nggak apa, bukan salah kamu. Kamu cuma ingin bantu. Iya, aku ngerti. Oh ya, Yue, aku mau tanya sesuatu. Mau nanya dikit. Wakil manajer pemasaran, kamu yakin bisa? Tentu saja. Aku nggak masalah, Kak. Oke. Jadi asisten presdir. Kerjaan di sini kamu bisa tunda dulu. Bukan, Kak. Jadi aku boleh nggak jadi wakil manajer? Yue masih muda. Harus ambil posisi penting. Lebih banyak belajar. Ngerti maksudku kan? Iya, paham, Kak. Lagi, nanti sebelum masuk ingat ketuk pintu. Ya. Yue. Kerja yang rajin, ya? Ada apa-apa boleh cari aku. Aku tetap kakakmu. Soal Zhongli, bilang ke dia. Jangan terulang lagi. Oke. Wah, harum banget sayang. Lagi masak apa enak nih? Gimana? Ini semua makanan favoritmu. Aku tahu kamu paling baik ke aku. Ayo cepat cuci tangan. Kita makan bareng. Iya. Yuk pergi. Suami. Bagaimana kalau besok kita nggak makan di luar, kita makan malam romantis di rumah? Oke. Besok ulang tahunmu. Mau makan apa? Aku mau steak. Aku mau pasta. Aduh, pergi. Besok itu ibu kamu, ulang tahunku kok kamu pilih-pilih. Ibu jahat, aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Dasar anak kecil. Udah cukup. Kenapa kamu ribut sama anak? Jangan dipeduliin. Dimanjain aja deh. Pokoknya besok, aku mau waktu berdua aja. Nanti, aku titipin dia ke kakakku. Terserah kamu. Makan deh. Ayo sekolah. Iya. Berangkat sekolah ya. Pagi, Bu Guru. Tian-Tian, dengar kata guru ya. Iya. Dadah, ayah. Dadah. Bye.
Pak, bunga yang Anda pesan. Oke, terima kasih. Berapa harganya? 98. Oh, 98. Ya, benar. Harganya naik. Oke, sudah selesai. Sayang, Selamat ulang tahun. harum sekali, makasih. Kenapa ayah belikan bunga buat ibu tapi bukan buat aku? Ternyata kamu cemburu juga ya. Sengaja nggak beli, biar kamu kesal. Nanti papa belikan ya. Udah jangan ribut. Tante, ayah beliin bunga buat ibu, nggak buat aku. Kalau gitu mending kita main keluar. Cuekin aja mereka. Iya, Yuk. iya. Manis ya, Tintin. Aku masak dulu. Terima kasih ya, suamiku. Kalau suami udah usaha gini, ada hadiahnya nggak? Jahil, nanti malam aja. Sayang, semoga kita nanti setiap tahun tetap bahagia seperti sekarang. Oke. Sayang, Harganya naik. Oke. Jangan angkat. oke, aku ikut kamu. Anak ini, sudah aku matikan dia masih nelpon. Aduh. Abaikan saja dia. Ayo, sayang. Sayang. Mungkin kantor. Ada masalah. Apa aku angkat saja ya? Biar aku bilang jangan nelpon lagi. Iya. Kalau mau angkat, angkat aja. Halo Yue, Kak Shui, baru saja aku jatuh. Kakiku kayaknya patah. Sakit banget Kak Shui. Yue, gimana ini? Kamu nggak apa-apa, cepat ke RS. Kakak, sakit banget. Aku bakal mati nggak? Aduh, kamu ini, jangan aneh-aneh. Kamu di mana? Aku segera ke sana. Aku di rumah. Kak Shui, cepat ke sini ya. Itu, Yue. Cepat hubungi 120. Panggil ambulans. Aku lagi ada urusan. Kalau gitu Snow lanjutin aja. Aku coba tahan. Nah, kalau udah nggak kuat, aku ke RS lagi. Yue, ini serius bukan main-main. Cepat pergi. Ayo makan. Sayang, aku... Jangan pergi. Yue terluka. Anak bodoh ini, panggil ambulans saja nggak bisa. Aku khawatir sama dia. Takut ada apa-apa. Sesuatu yang buruk. Sayang, tolong ngerti aku, oke? Aku nggak bisa ngerti. Kita sudah janjian, hari ini buat kita berdua. Untuk kita berdua. Aku nggak mau ada orang luar gangguin. Jangan sampai diganggu. Yue itu adikku, masa dia orang asing? Aku keluar sebentar. Bentar lagi balik. Yan Muxue. Hari ini kalau kamu keluar dari rumah ini, kita nggak bisa balik lagi. Sayang, jangan ngomong gitu, oke? Aku cinta kamu. Makan bisa nanti, tapi ini soal nyawa.
Kamu pasti ngerti aku. Kayak beberapa hari lalu kita pasangan paling dekat. Ribut bentar, baikan lagi. Yue, gimana lukamu? Aku segera ke sana. Kak Shue, kamu kesini sekarang. Aku di rumah nih. Oke, jangan banyak gerak ya. Aku langsung ke sana. Tunggu aku. Yue, gimana kakimu? Aku panggil ambulans ya. Kejutan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak Yan. Kalian ngapain? Kakak selamat ulang tahun ke-28, selamat ulang tahun. Apa sih maksudmu? Bosan banget. Kakak, tolong tetap sebentar lagi, bisa kan? Aku jemput mama dari RS Kanker, aku bawa mama ke sini untuk rayakan ulang tahunmu. Tante. Mama. Selamat ulang tahun, Moksue. Terima kasih, Tante. Yue juga ya. Tante baik-baik saja di RS. Kamu bawa ke sini, nggak repot ya? Buat rayain ulang tahunmu. Nih. Ayo makan kue. Oke. Kenapa ini? Apa yang terjadi sama Moksue? Kamu luka ya? Enggak apa-apa. Aku antar Tian-Tian ke dalam dulu. Tunggu sebentar ya. Pasti gara-gara adikku. Adikku itu memang nggak tahu diri. Tinggalin suami. Cari adik angkat. Lantainya kotor. Jangan duduk di situ. Ayo bangun. Biar aku obati lukamu. Jangan minum lagi. Sini. Makan apa sih dulu? Lihat badannya kurus. Kok berat banget? Nggak apa, Uji. Aku bisa jalan sendiri. Duduk dulu sebentar. Sini. Adikku itu. Udah biasa dominan. Kerjanya suka kasar. Jangan dipikirin ya. Makasih ya, Bu Uji. Udah, jangan bodoh lagi. Kalian itu. Ada masalah apa? Ngobrol baik-baik sama Moksue. Itu, soal adik angkat ya. Sebenarnya aku tahu dikit. Kamu nggak usah terlalu sedih. Anggap aja demi Tian-Tian. Ngerti kan? Uji, aku nggak akan ngomong lagi sama dia. Maksudmu apa? Mau cerai sama Moksue. Terus Tian-Tian gimana? Tian-Tian, aku bisa urus sendiri. Kau urus Tian-Tian? Pakai apa kau urus Tian-Tian? Bukan aku mau ngeledek. Sekarang di kantongmu, ada 1.000 yuan nggak? Paling nggak aku lulusan kampus unggulan. Aku bakal cari kerja. Kakak, kau udah 30. Kerja apa yang bisa kau dapat? Siapa mau terima kau? Pilihanmu cuma satu, kerja pasang baut di pabrik
Enggak, kamu. Bisa jual diri. Jadi gigolo. Aku bakal bela-belain. Aku jemput mama dari RS Kanker, aku bawa mama ke sini. Kalian tak seharusnya sampai begini. Pasti ada salah paham. Bicarakan saja, selesai. Masih bisa balik seperti dulu. Nggak bisa balik. Kita nggak bisa seperti dulu lagi. Kalau kau sudah bilang begitu, jadi urusan kalian berdua, aku nggak mau ikut campur. Satu hal aja, kalian, jangan bikin Tian-Tian sedih. Jangan jadikan dia alat tawar. Nggak bakal. Kak, ngapain kamu di sini? Suamiku di mana? Dia di dalam. Kenapa jadi begini? Sayang, aku pulang. Jangan marah ya. Kok kamu luka? Minggir. Kamu nyakitin aku. Sayang, soal tadi malam aku memang salah. Jangan marah lagi. Maaf, ya. Lihat nih, kamu tadi juga udah mukul aku. Kita impas kan, oke? Cerai aja. Kamu mau cerai lagi sama aku? Aset di rumah ini, aku nggak mau sepeser pun. Tunggu aku dapat tempat tinggal, aku langsung pindah. Lagi pula, Tian-Tian ikut aku. Sayang, kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Mana mungkin aku cerai sama kamu? Terserah. Kamu nggak setuju, aku bakal gugat. Hubungan kita nggak retak. Aku juga nggak selingkuh. Kamu mau gugat juga, hukum nggak bakal setuju. Kamu nggak selingkuh. Ya udah, aku aja yang selingkuh. Siapa yang salah nggak penting. Aku cuman mau cerai. Sayang, mustahil kamu selingkuh. Jangan ngomong yang emosional gitu. Soal malam ini, biar aku jelasin. Kamu pikir aku emosi? Malam ini aku benar-benar cuman khawatir kalau dia bakal cedera. Aku nggak kepikiran hal lain. Sayang percaya sama aku. Tak perlu jelasin lagi. Tadi aku udah bilang, kalau kamu keluar pintu ini, kita nggak bisa balik lagi. Tanda tangan aja. Lu Yuan, bisa nggak kamu? Jangan kekanak-kanakan gini sih. Hanya masalah kecil begini, kamu terus ribut aja. Pernah mikirin Tian-Tian? Kalau kita cerai, Tian-Tian gimana? Jangan jadikan dia alat tawar. Pasti nggak akan lakuin hal menjijikan itu. Nggak usah basa-basi, tanda tangan. Lu Yuan, udah cukup. Apa yang aku lakuin menjijikan? Ayo, coba bilang. Nggak ngomong soal hari ini. Nggak ngomong soal sebelumnya. Malam ini kamu juga dengar. Dia bahkan terluka demi dia. Aku bisa apa? Masa aku harus diam aja? Lihat tanpa bantu, cuma masalah kecil begitu. Kamu mau ceraikan aku? Masih ada rasa empati nggak? Ini salahmu. Kamu harus minta maaf. Adik angkatmu ini, lukanya parah banget. Bukan begitu, aku nggak tahu. Jangan jelaskan lagi. Sudah sampai segini. Masih pura-pura polos. Kamu sudah punya yang baru. Aku relakan saja. Aku kasih restu. Kamu mau dua-duanya. Kamu serakah sama aku. Cuma mimpi kosong. Suamiku bukan begitu. Dengar dulu penjelasanku. Pergi sejauh mungkin. Suami, kau kemana? Bukan urusanmu. Kacau lagi. Tapi bagaimanapun juga, suamiku, aku nggak akan cerai sama kamu. Ada apa dengan Yue? Kakak, baru saja aku kirim pesan padamu. Kenapa kamu nggak balas?
Aku agak khawatir sama kamu. Sudah sampai rumah dengan selamat belum? Makasih ya Yue. Aku sudah di rumah, jangan khawatir. Syukurlah. Oh iya Kak, baru saja aku kirim beberapa foto itu ke kamu. Udah lihat belum? Aku pilih lama banget. Aku mau jadikan itu wallpaperku. Boleh nggak? Yue, hal kecil kayak gini, nggak perlu bilang ke aku. Kalau mau jadi wallpaper, langsung aja, nggak usah deh. Hah? Kakak, apa pulangnya kemalaman? Kakak ipar marah ya? Dia lagi salah paham sama aku belakangan ini. Nanti juga baik-baik aja. Jadi dia beneran marah ya? Kakak, malam itu salahku. Jika aku tahu kakak ipar akan rayakan ulang tahun denganmu, aku pasti tidak akan ajak kamu keluar. Kakak, kalau kamu sedih, marahi saja aku. Yue, nggak perlu. Suami, kau kemana? Oh ya, bagaimana keadaan tante? Mamaku sudahlah, nggak apa-apa. Yue, aku kakakmu. Di antara kita nggak ada rahasia kan? Dokter bilang mamaku mungkin tak bisa lewat tahun depan. Yue, jangan khawatir. Orang baik dilindungi Tuhan. Aku percaya tante pasti sembuh. Kak, bisakah kamu bantu wujudkan keinginan mamaku? Keinginan apa? Kamu bilang saja. Yaitu, Yue, aku kakakmu. Antara kita nggak perlu ada rahasia. Bilang aja. keinginan terbesar ibuku cuma ingin aku punya pacar cewek. Kak, mau nggak jadi pacarku? Yue, kamu bercanda. Kak, nggak kayak yang kamu pikir. Mana mungkin aku tega nyakiti suamimu. Soalnya ibuku suka banget sama kamu. Dia pengen kamu jadi pacarku, maksudku di depan dia pura-pura jadi pacarku. Kalau dia senang, mungkin bisa cepat sembuh. Ini soal ini kita bahas nanti aja. Baiklah Kak Shue, ngomong-ngomong. Soal malam ini memang salahku. Besok pas weekend, biar aku jelasin ke kakak ipar. Soalnya teman kantor semua, rayain ulang tahun kakak, pasti dia bisa paham. Kamu aja jelasin ke dia. Iya, aku juga cowok. Aku ngerti juga. Dia mungkin salah paham. Jadi, kalau aku jelasin ke dia, selama dia sayang kamu, pasti dia ngerti. Oke. Tapi jangan sampai kamu ribut sama dia ya. Akhir-akhir ini dia agak sensi. Tenang aja Kak, biar aku urus. Besok pagi aku bakal ke rumah. Sip, ngerti. Kamu istirahat dulu. Ina, Kak, menurutmu Yuan itu, kenapa sih nggak bisa akrab sama Yue? Damai-damai aja, bikin pusing. bodoh banget. Ayo bro, jalan. Ayo minum lagi. Bos, tambah 1 tusuk lagi. Cewek. Lumayan cakep ya. Main sama abang malam ini yuk. Pergi sono. Apa lu bilang? Ulangi lagi. Dia suruh lo pergi sono, nggak denger ya? Ada pahlawan nih ya. Gua ulangi. Pergi. Ngerti kok. Mau jadi pahlawan ya? Oke, kasih kesempatan deh. Lu tuh tiru suara anjing, abis itu dia milik lu. Ayo. Udah boleh pergi? Lu ngapain? Mau mati? Jangan bro, jangan pukul, jangan gua. Salah gua. Mau lanjut nggak? Bukan, nggak takut gue lapor polisi? Lapor aja. Om jago juga ya. Cukup pintar juga. Kamu mau ikut sama aku? Ikut sama kamu? Ngapain? Main rumah-rumahan anak kecil. Bukan, maksudmu apa? Langsung aja bilang. Ducati V2, harganya 300 juta. Keluargamu lumayan kaya. Ducati V2, harganya 300 juta. Menurutku,
Kamu cuma ditanggung orang tua, tapi nggak dididik jadi sampah. Sampah. Kamu nyuruh aku ikut kamu? Emangnya kamu pantas? Nggak berani ulangi lagi. Dek, cepat pulang, tidur sana. Ibu menungguin kamu tuh. Pulang aja. Ayo, pergi. Tunggu aja kalian. Lukamu yang barusan kubalut sudah terbuka lagi. Aku dan Moksue latar belakangnya. Kamu belum tahu? Keluarga Yan di Jiangzhou. Keluarga utama. Mereka tak berani sentuh aku. Kenapa kamu bela aku? Aku nggak berniat bela. Lagi bad mood, jadi lampiaskan ke mereka. Lihat nih, Moksue telepon. Pasti khawatir. Kamu kemana aja? Halo? Kak. Aku dan Moksue latar belakangnya. Kamu belum tahu? Nggak apa-apa. Ada apa langsung aja bilang. Lu Yuan malam-malam begini, juga nggak tahu kemana. Barusan kenapa kamu nggak balas chatku? Tertidur ya? Tian-Tian lihat kita bertengkar seperti ini, dia juga bakal sedih. Antara suami istri, tak ada dendam lama. Soal ini, memang kamu agak salah. Tapi asal kalian saling cinta, masalah ini bakal lewat. Aku juga rasa begitu. Sekarang dia masih salah paham sama aku. Besok Yue bakal datang. Nanti sama Lu Yuan aku bakal jelasin. Dia pasti percaya aku. Yan Moksue, otakmu kenapa polos banget? Sampai mau bawa Li Yue ketemu Lu Yuan. Aku cuma mau jelasin dengan jelas. Aku sama Yue emang nggak ada apa-apa. Males aku ngomong lagi. Udah malam. Lu Yuan nggak apa-apa. Kamu nggak usah khawatir. Besok ada tamu datang. Kalau bangun siang nggak enak. Yue bukan tamu. Iya. Yue itu adikmu, orang terpenting buatmu. Bukan begitu maksudku. Kak, kamu... Semalam tidak pulang. Kemana ya? Yue ada urusan? Kakak, semalaman aku tidak tidur. Sekarang aku di jalan ke rumahmu. Aku khawatir padamu. Aku takut dia mukul kamu. Mana mungkin dia mukul aku? Jangan mikir macam-macam. Sekarang kamu sudah sampai mana? Aku hampir sampai. Kakak, aku mikir-mikir. Malam tadi memang aku salah. Kalau aku nggak ajak kamu keluar, kakak ipar nggak bakal marah. Aku mau minta maaf ke dia, lalu bilang maaf lagi. Nggak perlu, Yue. Bukannya udah aku bilang? Itu semua cuma dia overthinking sendiri. Kamu nggak salah apa-apa. Kesini makan saja, sekalian jelasin ke dia. Nggak usah minta maaf. Kakak, kamu baik banget ke aku. Suamimu nggak cemburu ya? Aku kakakmu. Baik ke kamu itu wajar kan? Entah kenapa akhir-akhir ini dia aneh deh, sampai cemburu sama adiknya. Mungkin suamimu terlalu cinta kamu. Makanya dia posesif banget. Kayak mainan favoritnya direbut orang. Gitu ya? Kak, jangan dipikirin. Aku cuma nebak kok. Suamimu pulang. Aku tutup dulu. Cepat ke sini ya. Oke. Sayang, semalam kemana? Kamu tahu tidak semalaman tidak pulang. Aku khawatir banget. Ngaku. Sudah main berapa lama? Sekitar 20 menit. Jujur. 1 jam. Lu Tian-Tian. Sudah berapa kali aku bilang, main cuma boleh setengah jam per hari. Hari ini kamu kebablasan. Akhir pekan ini, jangan main HP lagi. Ayo bangun cepat. Suamiku, Yue datang. Pagi kakak ipar. Kamu Tian-Tian ya, Om beliin kamu hadiah. Coba lihat, kamu suka nggak? Tian-Tian, kenapa bengong? Ayo cepet terima kasih ke Om. Kakak ipar, isinya cuma boneka. Nggak penting. Mau ngomong apa bilang aja. Mana mungkin dia mukul aku? Yue,
Mau makan apa? Nanti aku suruh kakak iparmu masak. Sayang, kan Yue udah datang. Kamu juga tetap masak sarapan. Cuma nambahin sumpit aja. Iya, adik baikmu udah datang, kamu mestinya masak sendiri. Kamu tahu aku nggak bisa masak. Nggak bisa masak, diam aja. Kamu, Kakak ipar, jangan ribut. Aku datang ini saat yang salah ya. Atau aku kesini siang aja. jangan pergi. Kamu kan curiga aku sama Yue ada apa-apa. Sekarang Yue udah jelasin ke kamu. Aku mau lihat apa lagi yang mau kamu bilang. Soal ini jelas kamu yang salah. Kamu, Kakak ipar, salahku tadi malam. Aku sengaja menipu Kak Sue keluar. kamu harus minta maaf ke aku. Jangan sampai kamu salahkan dia karena ini. Kalau mau salahin, salahkan aku saja ya. Oke, aku ngerti. Sudah selesai, kalau selesai bisa pergi. Maksudmu apa? Yue sudah jelaskan soal kemarin sama kamu. Kok sikapmu begini? Kamu nggak merasa terlalu keterlaluan? Lalu kamu ingin aku bersensikap gimana? Yue itu adikku. Kenapa kamu nggak bisa anggap dia seperti adik sendiri? Lagi pula, dia ke rumah kita. Bahkan makan nggak kamu kasih, malah usir dia. Terlalu banget kan? Kakak, sepertinya kakak ipar nggak suka aku. Nggak apa-apa. Jangan sampai. Karena aku ribut. Aku pergi sekarang. Jangan pergi. Ini rumahku. Dia belum pantas ngusir kamu. Bagus, ini rumahmu. Dia nggak pergi ya. Aku pergi. Dia nggak pergi ya. Aku pergi. Pergi. Sayang, bukan maksudku begitu. Maaf kak. Aku bikin kalian ribut lagi. Sudahlah, ini bukan salahmu. Dulu kakak ipar juga begini. Dulu nggak begitu. Dulu dia nggak tega bikin aku marah. Aku juga nggak tahu kenapa dia sekarang begini. Setiap hari nggak mau hidup baik-baik, tetap saja mau ribut. Udahlah, aku ganti baju lalu cari dia. Tian, aku titip ke kamu. Kamu pulang aja. Jangan pergi. Lagi pula, Aku sudah bilang semua. Kenapa nggak paham sih? jangan pergi. Adik angkatmu menghalangi aku. Apa maksudmu? Mau dipukul ya? Kamu mau pukul orang lagi. Yue selalu begitu. Dia salah apa? Kenapa kamu jadi kasar? Aku tak mau buat masalah, jangan tambah buruk. Minggir. Yue, kamu nggak apa-apa. Kakak, aku nggak apa-apa. Jangan duduk lagi. Ayo bangun. Kak, kenapa Lu Yuan sekarang jadi seperti ini? Suka marah-marah. Kakak, Lu Yuan sudah cukup menahan diri. Kakak, maaf ya. Aku pergi duluan. Kamu dan abang ipar jangan bertengkar lagi. Laki-laki kan biasa aja. Aku nggak apa-apa. Aku cuma ingin abang ipar nggak salah paham aku lagi. Kamu pengertian sekali. Sudah ya, kamu pulang dan istirahat. Aku ini salah enggak sih? Tanpa alasan, cuma minum teh tua ini. Kenapa bisa ribut begini? Ada apa lagi? Nanti aku ceritain di rumah. Ayo. Yuk. Kemarin ulang tahunmu. Kita hari ini selesaikan semua. Katanya dia cedera, makanya aku ke sana. Itu enggak penting. Yang penting kamu ke sana. Terus di sana, rayain beberapa jam. Nggak kepikiran Lu Yuan sendirian nunggu di rumah. Waktu itu aku nggak mikir sejauh itu. Ibunya Wei juga ada di situ. Dia kan orang tua, aku nggak enak nolak. Lagi pula, aku sama suamiku tiap hari ketemu. Cuma beberapa jam, kayaknya nggak masalah kan? Aku juga bingung. Gimana ngomonginnya ke kamu sih? Kamu kan tahu, Lu Yuan sensi sama dia. Kamu tetap aja lakuin ini. Kalau dia nggak marah, aneh dong. Siapa tahu dia, cemburuan banget sih. Lagian aku udah suruh Yue datang dan jelasin ke dia. Dia sendiri masih marah. Ini salah siapa dong menurutmu? Kamu bego ya? Ini marahin dia. Jelas-jelas menantang dia lah. Oh, ngerti deh. Kayaknya aku malah bikin kacau lagi deh. Kamu paham nggak sih ini urusan kamu sendiri? Ngapain tepuk paha aku? Enggak bisa. Aku harus cepat jelasin ke suamiku. Halo Yue, Mas ipar mau gebukin aku nih. Cepet selamatin aku dong. Kamal.
Waktu itu aku nggak mikir sejauh itu. Hidupku sama Tian-Tian perlu jaminan. Kakak ipar tunggu aku. Kakak ipar mau kemana? Kita bareng. Kayaknya aku sama kamu nggak segitu deketnya ya. Kakak ipar. Meski nggak deket, tapi kamu dan aku sama-sama kenal kakak. Dekatnya sama. Kamu bikin aku marah ya. Kamu sengaja bikin aku marah, biar aku emosi. Terus kamu bisa nangis depan Yan Muxue. Nangis terus ngadu soal kamu tersakiti. Biar dia kasihan. Terus kenapa kalau nebak bener? Coba tebak di hati Xueje. Kamu atau aku yang lebih penting? Kakak ipar, kamu pasti akan ditinggalin. Xueje milikku. Setelah cerai, Yan Muxue bebas pilih siapa aja. Hati-hati saat menyeberang. Hari ini daerah ini ada perbaikan jalur. Lampu lalu lintas mati. Ini nggak apa-apa. Terseret jauh banget. Masih bisa berdiri. Darah dalam, adrenalin kerja. Jangan gerak. Aku sudah telepon ambulans. Ngapain? Jangan deketi aku. Kakak ipar hampir mukul aku. Cepat tolong aku. Barusan dia terlempar jauh. Wah, sekarang Bang nggak tahu gimana. Jangan coba melerai. Nanti kamu kena juga. Iya, benar. Tolong minggir. Berhenti. Jangan pukul lagi. Menjauh. Lu Yuan, kamu gila? Mau bunuh Yue? Mau Tian-Tian punya? Ayah pembunuh? Lu Yuan, kamu benar-benar gila. Apa sebenarnya salah Yue? Kenapa dia ganggu kamu? Kamu pukul Yue begini. Terus kamu bisa nangis depan Yan Muxue. Nangis terus. Kamu kecewain aku. Kakak, Yue, kamu oke? sakit banget. Jangan khawatir. Ambulans sudah datang. Biar ku antar ke RS. Di sini, korban luka di sini. Ayo berdiri. Tadi kakak ini juga kecelakaan. Bawa dia periksa juga. Kecelakaan lalu lintas. Barusan dia mukul orang. Kelihatannya sehat-sehat aja. Ayo. Dia tadi. Kakiku. Kalau dia beneran kenapa-kenapa, aku rela ganti nyawa. Tolong jangan halangin aku. Yue tahan ya. Kita langsung ke RS. Tak nyangka kamu bisa lakukan ini. Lakuin hal kayak gini. Kalau aku nggak kesini hari ini, kamu mau bunuh dia. Iya. Kamu bener-bener gila. Iya, aku gila. Makanya cerai cepatan. Udah sampai begini, masih pikirin cerai? Aku bener-bener salah lihat orang. Kalau nggak mau dipenjara, yang penting sekarang dapat maaf dari Yue. Harus minta maaf dengan tulus ke dia. Minta maaf? Dia masih hidup. Harusnya bersyukur. Kamu udah nggak ada harapan. Jangan ribut lagi. Bisa diam sebentar nggak? Pak. Pasien kritis. Hubungi Dr. Sun. Segera operasi. Ini pendarahan dalam. Cepat, cepetan gerak. Lu Yuan, aku udah dengar dari Yue. Kamu cuman nggak berdiri kokoh, tersenggol mobil dikit aja. Kamu marah ke Yue. Kamu pukul dia parah sekali. Dia dorong aku. Aku hampir ketabrak mobil. Dengar, bercanda kayak gini nggak lucu sama sekali. Kamu baik-baik aja. Yue malah babak belur. Masih bilang gitu. Menurutku, kamu cuma lari dari tanggung jawab. Kenapa? Diam aja. Kamu di mana sekarang? Cepat ke sini.
minta maaf ke Yue, biar dia maafin kamu, biar masalahnya selesai. Halo? Aku udah dengar dari Yue. Kamu makin berani aja. Kak, kayaknya kakak ipar juga nggak sengaja kok. Aku, Yue, jangan gerak dulu. Ada apa bilang aja ke kakak, kakak bantu. nggak usah. Aku pasti cepat pulih. Habis itu kerja lagi. Bantu kakak urus urusan kantor. Yue, jika suamimu punya setengah tekadmu, jika dia setengah sepertimu, begitu rajin, aku nggak perlu cemas terus. Kakak, kayaknya kakak ipar juga ke RS ini. Kamu nggak tanya dia di mana? Dia emang pernah ditabrak. Kalau dia sayang nyawa, dia nggak akan mukulin kamu begini. Biar aku cek dia. Kak, aku ikut. Pelan-pelan. Makasih ya kakak. Kok kamu bangun? Kondisimu parah banget. Kita baru kasih kamu obat khusus, jangan gerak-gerak. Dokter sedang kesini. Aku langsung atur pindah kamar rawat. Kok nggak ada keluarga atau dokter? Mana keluargamu, dokternya? Ternyata sembunyi di sini. Kelihatannya kamu nggak kenapa-kenapa. Aku kenapa atau enggak? Adikmu paling tahu. Lu Yuan, kamu bilang Yowei dorong kamu. Itu omong kosong. Lihatlah. Berani-beraninya matiin teleponku. Gimana pun juga, nggak bisa diterima. Hari ini, kamu harus jelasin. Kamu bikin Yue cedera separah ini. Lu Yuan, kamu kan udah 30. Kenapa masih nggak dewasa? Bisa nggak lebih bijak? Tanggung jawab sendiri dong. Ya, aku ngaku. Aku sengaja mukul dia. Aku nggak suka dia. Makanya aku hajar dia. Kamu nggak mau jelasin dulu? Beneran cuma gara-gara nggak suka Yue, jadi kamu pukul dia? Ya, Oke deh, kamu minta maaf ke Yue, dan janji ke depan nggak bakal pukul dia lagi. aku nggak bakal minta maaf. Kalau dia nggak terima, suruh aja polisi. Kamu keterlaluan banget. Kamu mukul orang, masih nggak minta maaf. Mau bikin aku marah ya? Kenapa Tian-Tian punya ayah kayak kamu? Aku tanya sekali lagi, kamu mau minta maaf nggak? Urusan kita nggak perlu seret-seret Tian-Tian. Kak, sudahlah. Aku yakin kakak ipar nggak sengaja. Mungkin aku yang bikin dia kesal tanpa sadar. Nanti aku duluan yang minta maaf. Kalau gitu, dia nggak bakal pukul aku lagi. Yue, kamu memang bijak. Tapi tenang saja, aku janji nggak bakal biarin kamu disakiti. Dia udah maafin kamu, cuma disuruh minta maaf. Sesusah itu ya. Kakak ipar, kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Yue, kamu nggak apa-apa. Lu Yuan, kamu ngapain? Yue udah luka loh. Kamu masih aja mukul dia. Kamu beneran gila ya? Kalau hari ini Yue kenapa-kenapa, aku nggak bakal selesai sama kamu. Ini ada apa sih? Cepat bawa ke ruang operasi. Segera lakukan penyelamatan. Kondisi pasien parah begini, kenapa sebelumnya nggak ada yang jaga dia? Kenapa sebelumnya nggak ada yang jaga dia? Dia juga nunggu ditolong. Di ruang yang sama. Semua dokter ada di sana. Terus keluarganya gimana? Kak! Kamu baik banget sama aku. Dasar kamu ini. Kamu adikku, kalau aku nggak baik sama kamu, sama siapa lagi dong? Kakak, Yue, kamu ngapain? Aku keluar bentar buat perban. kakak. Di sini ada. Aku sendiri aja ya. Kakak, kamu yang kamu apa-apa? Nggak apa-apa. Syukurlah. Sebenarnya soal kakak ipar itu, aku juga bisa paham. Dia cuma salah paham. Kali ini, aku pilih maafin dia. Aku nggak bakal lapor polisi. Yue, kamu udah segitu susahnya. Masih mikirin kakak iparmu.
Aku beneran nggak tahu gimana harus makasih ke kamu. Lu Yuan itu bener-bener egois. Aku nggak nyangka waktu bikin hati orang jadi sempit banget. Kakak, semua yang aku lakuin buatmu aku rela. Itu, soal yang aku bilang ke kamu kemarin, bisa nggak dipikir lagi, aku nggak mau ibuku pas pergi nanti ada penyesalan. Yo Wei, aku kakakmu. Di antara kita, apa sih yang nggak bisa diomongin? Coba bilang saja. Keinginan terbesar ibu, hanya berharap aku bisa dapat pacar. Kakak mau jadi pacarku nggak? Tunggu kamu sembuh baru bicara. Kakak tenang aja. Cuman pura-pura jadi pacarku, pasti nggak ganggu hubungan kamu sama kakak ipar. Yo Wei. Yo Wei, hal ini jangan sampai kasih tahu dia. Kakak baik, aku janji. Pasti nggak kasih tahu dia. Yo Wei, ngapain? Kakak, maaf ya. Aku nggak tahan. Sebenarnya aku suka sama kamu. Kakak, aku benar-benar suka kamu. Diam. Yo Wei, kamu tahu nggak apa yang kamu bilang? Kita saudara. Kok bisa bicara begitu? Tidak akan. Bukan cuma kakak adik. Apa kamu nggak punya rasa ke aku? Sudah cukup. Li Yo Wei. Kita kakak adik. Cuma bisa gitu. Aku bilang ya, aku nggak bakal lakuin hal yang nyakitin suamimu. Ngerti nggak? Nggak mungkin. Kamu suka aku. Coba tanya hati kamu. Kalau emang nggak ada rasa ke aku, kenapa tiap kali di antara Lu Yuan dan aku, kamu selalu pilih aku? Itu bawah sadar kamu. Kakak, jangan bohongi diri sendiri. Tutup mulut. Kalau berani lagi ngomong kayak gitu, kamu bukan lagi adik kakak ini. Kakak, maaf ya. Maaf, aku terlalu emosi. Jangan salahin aku. Kakak, Suami. kalau perlu, aku jelasin ke dia lagi. Tapi, aku benar-benar nggak. Ngapain yang nyakitin kamu? Nanti aku pasti jaga jarak. Yo Wei. Soal tadi, aku anggap nggak pernah terjadi. Jangan sebut lagi. Oke, Kak. Aku salah. Nggak apa-apa. Gimana badanmu? Baik. Bagus deh. Aku pergi dulu. Kak, mau kemana? Halo, Mokshu. Kak, Lu Yuan udah jemput Tian-Tian belum? Tian-Tian masih di sini. Lu Yuan nggak sama kamu? Belum dia. Dia belum pulang. Nggak. Kak, kamu mau kemana? Aku mau cari suamimu. Aku ikut. Dia tuh orangnya. Sepenting apapun masalahnya, tetap jemput anak. Lagi kemana ya? Kakak, dia pasti nggak di RS. Mungkin dia keluar main. Diam. Dia bukan orang kayak gitu. Halo. Kemana pasien di ranjang ini? Kamu siapa buat dia? Aku istrinya. Kamu keluarganya? Kamu bilang aja. Bilang dia kemana aja. Ngapain tanya banyak-banyak? Dia tuh orangnya. Sebelumnya, pendampingnya nggak ada keluarganya juga. Akademisi kami sedang tangani langsung. Apa? Ini nggak mungkin. Kalian salah orang nggak? Suamiku? Halo, saya dari RS Rakyat nomor 1 Jiangzhou. Dokternya, boleh tanya, kamu keluarga pemilik nomor ini? Iya. Segera datang ke pusat gawat darurat. Siapkan mental. Nggak mungkin. Kamu keluarga pasien. Ayo ikut saya cepat. Kondisinya parah. Jangan biarkan dia tanpa penjaga. Ini mana mungkin? Suami saya sehat kok. Kok tiba-tiba jadi begini? Kak. Lepaskan aku. Maaf ya, Kak. Mungkin cuma salah paham. Kakak ipar yang tadi baik-baik saja. Mana mungkin dia celaka? Iya benar, dia siang pun sehat. Tak mungkin kenapa-kenapa. Kak. Keluarga Lu Yuan sudah datang. Korban dibawa terlalu terlambat. Kami sudah berusaha. Dokter, apa kalian salah orang? Ini bukan Lu Yuan kan?
Sayang, baru saja aku beli kado ulang tahunmu. Jam yang kamu suka waktu jalan-jalan kemarin. Nih, coba pakai. Sayang, semoga kita setiap tahun ke depan tetap sebahagia ini. Ya, Sayang, bukankah kamu paling cinta aku dan Tian-Tian? Kenapa tega tinggalkan kami? Sayang, bangun, sayang. Turut berduka. Bukankah dia datang paling awal ke res? Kenapa bisa begini? Pasien waktu datang tak ada pendamping, sama sekali sendiri. Pemeriksaan RS juga butuh waktu. Ini salahku. Semua salahku. Suamiku tabrakan. Kupikir tak masalah. Aku tak menemaninya. Justru temani Yue. Aku bodoh sekali. Kasihan pria di luar itu. Luka parah, hampir mati. Istrinya malah temani pria lain. Kamu lebih beruntung. Langsung disuntik obat khusus. Akademisi Sun sendiri yang operasi. Nyawanya bisa diselamatkan. Syukurlah. Jangan ganggu pasien istirahat. Ayo pergi. Ayo. Sayang, aku yang menyakitimu. Aku yang salah. Ambulans sudah datang. Aku tak suruh dia tolong kamu. Aku suruh dia tolong Yue. Kenapa? Kenapa aku begitu? Jangan sedih. Aku masih ada di sini. Diam. Paman Wang, bantu aku cari sesuatu. Paman Wang, bantu aku cari sesuatu. Silakan nona kedua. Suamiku kecelakaan. Dia mati sia-sia. Aku mau kau bantu. Cari sopir yang menabrak. Setelah ketemu bagaimana? Singkirkan saja. Baik, siap. Setelah ketemu, selidiki kebenaran kecelakaan. Kamu punya 2 jam. Cukup nggak? Nona kedua, 1 jam cukup. Oke. Oke, Tian-Tian. Hari ini Paman Wang sudah main cukup lama sama kamu. Ayo istirahat di kamar. Ya, terima kasih Paman Wang. Pergilah. Paman Wang, Nyawanya bisa diselamatkan. akhir-akhir ini ada preman asing sering mengganggu. Sebenarnya saya tak mau merepotkan kamu. Tidak apa-apa. Paman Wang, adikku biasanya tak pernah hubungi kamu. Dia ada masalah? Apa? Lu Yuan sudah meninggal. Saat aku telepon tadi, kamu tampak sangat tegang. Kakak, menurutku sopir itu tak layak dihukum mati. Hari ini semua berkat kamu menemani saya ketika jemput Tian-Tian. Tanpa sengaja lari ke depan mobil, lalu tertabrak. Jadi, kamu bilang padaku suamiku sebelumnya cuma sedikit lecet saja. Bukan. Aku bener-bener bukan. Aku nggak sengaja ngomong gitu. Kakak juga tahu, waktu itu dia sama sekali nggak kayak orang terluka. Waktu mukul aku dia kuat banget. Kupikir dia nggak luka parah. Jadi aku ngomong begitu. Semoga kau jujur. Sekarang sujud pada suamiku. Minta maaf. Kak, jangan. Aku nggak celakai kakak ipar. Aku juga cowok, aku juga luka. Gimana bisa aku sujud padanya? Kalau aku suruh sujud, kau harus sujud. Baik. Sujud. Kakak, aku sujud.
Aku sendiri sujud. Kakak ipar, maaf. Lebih keras. Kakak, nggak bisa lagi. Kalau diterusin aku bisa mati. Suamiku, tenang saja. Semua yang pernah sakitin kamu akan aku buat dapat hukuman. Termasuk diriku. Paman Wang, Nona kedua. Supir sudah ditemukan. sudah tahu kebenarannya? Daerah tempat insiden suamimu, perbaikan listrik darurat, lampu lalu lintas dan CCTV, semuanya dimatikan. Jadi belum ada hasil? Aku tanya teman polisi, supir sudah ditemukan. Diduga mabuk, tabrak lari, ada yang memotret di tempat, sudah dikonfirmasi. Itulah mobil pelaku. Orang ini bajingan. Paman Wang, sisanya kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan bawa orang itu ke kamu. Setelah dipastikan, bereskan dia. Secepat mungkin. Kebenaran kecelakaan ini harus jelas dendamnya. Akan kubalas. Kakak, aku benar-benar nggak sakiti suamimu. Mana bisa aku berani. Aku sumpah. Aku benar-benar nggak sentuh kakak ipar. Kenapa dia bilang kamu dorong dia? Emang punggung kakak ipar ada mata? Lagian banyak orang di situ. Dia didorong orang keluar. Makanya dia curigain aku. Apa aku mungkin gitu? Kamu tahu sifatku. Aku nggak bakal lakuin itu. Entah lakuin atau enggak, suatu hari kebenaran akan terungkap. Kak Shui, aku tahu kamu sedih. Tapi ini udah larut. Mending kamu tidur dulu. Kamu pergi aja. Kakak, Aku bilang pergi, nggak denger ya? oke. Kakak, jangan lupa tidur. Besok pagi, aku bawain sarapan. Suamiku, kok kamu tinggalin aku gitu? Suamiku, Setelah dipastikan, pergi begitu saja. Bagaimana aku harus jelaskan pada Tian-Tian? Xiao Shui, Ayah, kenapa ayah ke sini? aku sudah dengar dari Xiao Wang. Xiao Lu memang orang yang cukup bersemangat. Dulu, aku ingin dia bekerja di Yan Group. Tapi dia menolak. Waktu itu, kamu udah tahun ibumu bertengkar kalau kamu ingin bangun usaha. Xiao Lu, agar kamu bisa fokus kerja, dia sepenuhnya rawat Tian-Tian di rumah. Tapi tak sangka kena musibah seperti ini. Memang, takdir itu tak pasti. Maaf, aku tak tahu, ternyata kamu buat banyak hal untukku. Ternyata kamu buat banyak hal untukku. Sudahlah, Xiao Shui, jangan terlalu sedih. Setiap orang harus menghadapi perpisahan. Itu hanya soal waktu saja. Aku sulit melupakan. Aku benar-benar nggak bisa lepas. Ayah, aku nggak bisa tanpa Lu Yuan. Aku nggak bisa kehilang dia. Xiao Shui seperti ini. Kamu masuk mobil dulu, istirahat sebentar. Soal kecelakaan itu, keluarga Yan kami udah sepenuhnya. Ikut selidiki, pasti akan terungkap. Bagaimanapun juga. Menantu keluarga Yan, nggak boleh mati sia-sia. Xiao Shui, jaga kesehatan ya. Tian-Tian, kamu harus jaga diri, jangan sampai hilang lagi. Bawa Nona istirahat ke bawah. Lu Yuan, katanya jelas-jelas di ruang inap ini. Kok nggak ada di sini ya? Maaf ya. Maaf.
Mati nggak tenang. Aku belum mati. Pelan-pelan. Lalu kenapa semua orang di luar bilang kamu udah mati, sampai ayahku ikut panik? Yan Muksue kira, cowok di sebelah itu aku. Namanya sama kayak aku. Namanya sama. Terus kenapa sama namanya? Kalian berdua, jelas nggak mirip sama sekali. Nggak bisa. Aku harus kasih tahu Muksue. Dia di luar. Dia hampir nangis sesenggukan. Jangan. Biarkan saja dia kira aku sudah mati. Lewat jalur kami temukan beberapa saksi di TKP siang itu. Mereka bilang, lihat menantu tiba-tiba muncul, lalu tertabrak mobil. Tapi nggak pasti. Apakah didorong orang? Nona besar, barusan juga sudah cek. Ada info lain? Kami ambil rekaman dashcam dari kecelakaan itu. Nona kedua, lihat ini. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kau cedera parah. Aku malah nggak peduli. Maaf. Nona kedua, ini juga bukan salahmu. Kamu juga nggak di lokasi. Kamu nggak tahu menantu terkena luka serius. Sudah ketemu pelakunya? Baru saja ditangkap. Sekarang lagi ambil rekaman dashcamnya. Apa dia didorong sama orang lain? Masih mau dibuktikan. Jangan gerak. Aku sudah lihat rekaman kecelakaanmu. Lukamu parah banget, tapi masih bisa selamat. Benar-benar keajaiban medis. Istirahat aja, jangan gerak. Nggak bisa. Aku mau ke toilet. Tunggu sebentar. Aku telepon biar Muksue jagain kamu. Nggak usah. Waktu aku butuh dia, nggak bisa. Kamu punya urusan? Silakan saja. Muksue di luar nangis sedih. Mending aku suruh dia masuk. Dia beneran sayang banget sama kamu. Beneran nggak usah. Saat itu aku nyaris mati. Tapi dia tetap pilih percaya adik tercintanya. Kalau itu cinta, Itu terlalu murah. Sudah. Lihat dirimu. Lebih baik aku temani ke toilet. Kakak bawain camilan malam. Kamu kelihatan kaget. Kakak ipar. Kamu masih hidup? Ngaco. Luyuan baik-baik aja. Mana mungkin dia mati. Aku nggak bakal mati. Aku masih ada hal penting yang harus dilakukan. Apa itu? Lihat keluargamu habis semua. Kakak ipar. Aku tahu kamu curiga aku. Tapi beneran bukan aku yang dorong kamu. Saat itu ramai banget. Kamu pasti didorong orang lain. Siapa yang dorong aku sebenarnya tahu. Kebenarannya soal ini, keluarga Yan pasti akan menyelidiki. Cari bukti kuat. Ayo. Minggir. Yue, kenapa masih di sini? Kakak, aku beneran kesel buat kakak, ngerasa marah. Marah apa? Padahal kakak ipar nggak mati. Dia pura-pura mati. Bikin kakak sedih sia-sia. Dia nggak mati, beneran. Aku lihat sendiri di ruang rawat. Tapi nggak tahu kenapa. Dia nggak mau bilang sama kamu, nutupin hal segede gitu. Dan juga, Dan apa? dan waktu itu, aku lihat, ada cewek cantik rangkul dia, peluk dia. Kayaknya aku pernah lihat. Kayaknya itu, kakak Shue, kakak kamu. Jangan ngaco. Kakak, Kamu benar-benar mau pergi gitu aja. Anakku, bangunlah cepet. kakak, kamu lihat kan? Itu dia, Lu Yuan yang namanya sama. Kakak ipar baik-baik aja. Dia ada di ranjang pasien itu. Suamiku kemana?
Mungkin dibawa kakakmu. Dibawa pergi ya. Kakak, maaf kalau aku bicara belak-belakan. Keluarga kalian kan deket banget. Kakak ipar sering main ke rumahnya. Dan juga, Aku paling tahu sifat kakakku. Masa aku nggak tahu? Kalau kamu omong sembarangan lagi akan kurobek mulutmu. Kamu di dalam terlalu lama. Aku mau nyusul masuk. Maaf ya, lukaku belum sembuh. Bikin kamu khawatir. Siapa yang khawatir sama kamu? Aku khawatir sama Tian-Tian. Dia nggak punya ayah. Telepon Musue. Urusanmu akan kubilang kalau perlu. Aku nggak mungkin nutupin soal ini dari dia. Halo? Kak, Lu Yuan ada di sana? Dia masih hidup? Dia masih hidup? Iya. Cuman ke toilet agak lama. Kamu pulanglah, periksa dengan baik. Cek masih berfungsi atau enggak. Kak, sekarang kamu bantu dia. Ke toilet. Kamu. Cek masih berfungsi atau enggak. Lagi. Kenapa soal Lu Yuan nggak bilang ke aku lebih awal? Kamu tahu nggak aku hampir stres? Nah, ada bicaramu kenapa sih? Suamimu sendiri, sampai tak kenal dia. Semua keluarga Yan heboh. Sekarang malah salahkan aku. Bukan itu maksudku. Ini harusnya aku saja yang urus, biar aku yang handle. Kalian di mana sekarang? Dengar adik angkatmu lagi. Yan Muxue, Lu Yuan terluka parah. Kalau dia tak beruntung. Aku sadar salahku. Kalian di mana sekarang? Aku langsung ke sana, oke? Tak tahu, sibuk. Sekarang kau paham perasaanku. Paham. Memang harus biar dia cemas juga. Ikut aku. Kemana? Pulang? Sekalian lihat Tian-Tian. Ke hotel. Ayahku jaga Tian-Tian. Tak usah kau pikirin, ayo pergi. Ke hotel buat apa? kakak, lihat aku bener kan? Sembunyi darimu masih bisa dibenarkan. Kadang, orang yang memfitnahmu, dia lebih tahu dirimu dari kamu sendiri. Yowei, jangan bilang begitu. Suamiku masih hidup, itu hasil terbaik. Yang lain tidak penting. Yowei, kamu baik-baik saja? Kak, aku baik-baik saja. Yowei, rawat inap saja di sini. Biaya di sini akan aku tanggung. Jangan, Kak. Ibuku juga dirawat di rumah sakit ini. Aku juga harus jaga dia. Jangan dipaksakan. Untuk tante, aku juga akan. Sewa perawat buat jaga dia. Semua urusan kalian berdua, aku akan bantu urus. Kak, kamu sangat baik padaku. Aku tak bisa balas budi. Sebenarnya ibuku tak lama lagi. Biayanya. Jangan repotkan kakak. Aku cuma berharap. Mau apa? Aku cuma mau. Aku bisa tepati janji. Janji terakhir ke ibuku. Besok bawa pacar. Untuk menemuinya. Besok aku ikut kamu ya. Serius, Kak? Bagus banget. Makasih ya. Bukan itu maksudku. Aku ikut biar. Jelaskan ke tante. Kita cuma kakak adik. Bukan seperti yang dia kira. Biar dia nggak salah paham. Maaf ya, Yue. Permintaanmu ini, aku nggak bisa bantu. Tapi aku bakal temani. Untuk jenguk tante. Kak. Kak Wu? Orang yang memfitnahmu. Tentu aja mau. Bahas sesuatu. Bahas apa? Aku mau kamu. Jadi pacarku. Apa? Jadi pacarmu? Itu nggak mungkin. Aneh banget kamu kan? Kamu mikir apa sih? Kamu kira aku suka kamu? Maksudmu pura-pura? Iya. Adikku yang nggak peka itu. Sampai aku pun ragu. Kalau nggak kasih dia pelajaran, kamu jadi nggak enak hati. Nggak perlu. Aku sama dia cepat atau lambat akan cerai. Apa yang kamu lakuin sekarang nggak ada gunanya. Kayaknya kamu cukup tanggung jawab juga. Kalau tadi kamu langsung setuju jadi pacarku, aku malah bakal belah Tian-Tian dan gampar kamu. Tapi ya, Hei Kak Wu, kamu ngapain? cowok cewek sendirian, kasur hotel besar. Sekarang nggak pacaran pun jadi kayaknya. Ngapain kamu bawa aku ke hotel? Nggak bisa buat bercanda. Cepat hapus. Buat kamu, mungkin ini nggak penting.
Tapi aku mau lakuin. Aku cuma mau biar Musyu bedain file besar-kecilnya, biar dia tahu siapa yang utama. Kamu setuju nggak? Hapus saja. Kalau hapus, aku setuju. Sama ini juga, baru dihapus juga sekalian. Bersihin semua barengan. Waspadanya tinggi juga ya. Ada apa? Tuh kan, udah hapus semua. Besok, aku ajak kamu beli baju. Dandanin biar kece dikit. Nanti, jangan sampai malu di tempat rame itu. Kak Wu, ini nggak ada gunanya. Pernah beliin baju nggak? Aku udah umur 30, nggak penting gituan. Jadi nggak pernah ya? Kak Wu, beli seadanya aja. Aku pasien loh, nggak usah ribet. Nggak bakal mati juga kok. Maaf, Bos Yan. Nunggu lama ya? Maaf semuanya. Tolong keluar dulu ya. Kenapa heboh banget? Ada apa sih? Bukannya kamu streamer? Streamer cuma hobi. Jangan-jangan. Kamu mau aku rebut kerjaan Musyu saingan cari kerja ya? Masuklah. Minggir. Duduklah. Oke, pergi. Baju cowok itu, ambil semua ukuran yang muat dia. Bawa sini semua. Pak, ada yang Anda suka? Apa aja boleh. Nona Yan, bagaimana menurut Anda? Yang ini. Yang satu ini. Terus, yang ini juga. Nggak mau semuanya. Yang lain aja bungkus semua buat saya. Tunggu, ngapain sih? Kebanyakan nonton drama bos besar ya. Dulu Yan Musyu pernah ajak kamu ke mall. Juga nggak apa-apa. Ngapain bengong? Cepet sana. Nah, gini dong. Halo Paman Wang. Musyu sekarang di mana? Oh ya? Kami ke sana sekarang. Yue, aku tekankan lagi. Nanti pasti harus jelasin ke tante kita cuma kakak adik, biar dia jangan mikir aneh-aneh. Makasih kakak. Kamu mau temenin aku udah senang banget. Ayo pergi. Tante. Musyu, kamu datang. Ayo, duduk dulu. Tante, kamu nggak enak badan, nggak usah bangun. Aku dan Yue cuma mau nengok kamu. Bu, baring aja. Kita bentar lagi pergi. Masih ada urusan kantor, masih harus urus kerjaan. Thank you, Musyu. Masih beli banyak barang. Bener-bener repot ya. Yue sama kamu, dia baik nggak? Kalau dia nggak baik, bilang aja ke aku. Biar aku yang urus. Tante sebenarnya... Kak, aku mohon. Musyu, Yue bisa sama kamu. Dia benar-benar sangat beruntung. Itu sudah takdir baiknya. Aku mati pun bisa tenang. Jadi sekarang kenapa tidak mati saja? Suamiku, dengar aku dulu. Minggir. Sekarang aku tahu kenapa kita tak pernah cerai. Apa karena adikmu itu suka istri orang? Bukan begitu suamiku, biar aku jelaskan. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Bagaimana kau bisa tega pada kakakmu? Masih layakkah kau jadi pria? Kenapa bicara begitu pada kami? Diam kau. Hidupku tinggal sebentar. Keinginanku yang terbesar seumur hidup ini hanya ingin Yue bahagia. Tolong izinkan mereka bersama. Kumohon padamu. Kau juga bukan orang baik. Kau tahu Musyu itu sudah bersuami. Kamu masih biarkan anakmu sama dia. Hubungannya nggak jelas. Sekarang malah bilang kayak gini. Ini namanya tahu salah tetap lakukan. Apa? Berani ngomong tentang ibuku? Dan anakmu itu. Persis kayak cewek licik. Didikanmu memang bagus ya? Kamu. Akhirnya,
Bukannya mau mati. Kok belum waktunya sih? Berani-beraninya kamu doain ibuku jelek. Awas aja kamu. Kenapa aku... Kak, kamu lagi apain sih? Singkirin tanganmu dari suamiku. Lepasin. Mushe, kamu salah paham. Aku sama Lu Yuan, cuma saudara angkat. Iya. Yan Musye, kamu keterlaluan. Bagaimana kau bisa tega pada kakakmu? Dia udah baik banget sama kamu, tapi kamu malah curiga dia. Apa serunya sih? Sayang. Kak, kalian lagi ngapain? Kalian kerja sama, cuma mau bikin aku marah ya? Muksue, kamu bikin aku kecewa banget. Aku dan Zawu bersiku. Dia juga kakak kandungmu. Kenapa kamu galak banget padanya? Kamu harus minta maaf padanya. Kamu mau aku minta maaf? Kalau enggak, mau gimana? Kakak, benar kan yang aku bilang? Itu alasan dia cerai denganmu. Dia sama kakakmu. Dia selingkuh. Aku mengerti sekarang. Kakak, dia bahkan berani sama kakakmu juga. Nggak ada batas sama sekali. Nanti bakal makin parah. Kali ini kamu jangan lembek lagi. Iya. Aku nggak bisa lemah lagi. Kak, kamu pukul aku. Aku sadar aku salah. Akhirnya aku paham perasaanmu. Maaf. Kak, jangan. Kalau kamu berani ngomong lagi, ku maki kamu habis-habisan. Nona kedua, soal menguliti biar aku saja yang urus. Nona kedua, soal menguliti biar aku saja yang urus. Ayah, kenapa kalian kesini? Pelaku sudah ditemukan. Tentu harus cepat kasih penjelasan ke kalian. Ternyata kamu. Gadis kecil. Cantik juga. Nak, cepat pulang tidur. Ibumu masih nunggu. Ayo pulang. Pergi dulu. Tunggu saja kalian. Kalian kenal dia? Malam itu, aku makan camilan di luar. Orang ini, tak punya mata, datang ganggu aku. Untung Lu Yuan lewat. Dia bahkan berani sama kakakmu juga. Pantas saja. Kamu suruh Xiaowang jemput cucumu. Ternyata buat jaga-jaga dia. Ayo jujur. Bagaimana kamu rugikan suamimu? Hari itu aku di bar. Main semalam suntuk. Aku mabuk. Lalu aku pulang naik mobil. Aku ketemu Tuan Lu. Saya akui saya dan Tuan Lu memang ada masalah. Tapi saya jelas lihat hari itu ada yang dorong dia keluar. Jadi menurutmu siapa yang dorong dia? Saya nggak salah, bukan saya beneran. Bukan kamu. Terus kenapa panik? Kakak, apa kalian salah paham? Saya percaya anak saya, dia selalu baik. Dia nggak orang yang lakuin itu. Rekam dari dashcam putar videonya. Biar kakak ini lihat. Kamu mau bikin aku marah. Li Yuwei, kamu keterlaluan. Seret, dua orang ini keluar kubur di lubang aja. Bu, kamu nggak apa-apa, Bu. Kamu nggak, Bu. Kamu juga ikut. Menantu baik. Saya selesaikan begini. Kamu puas kan? Puas. Menantu kamu kenapa? Tadi aku lihat itu, video kecelakaan. Aku merasa, aku keluar RS terlalu cepat. Lukaku lumayan parah. Masa sih? Pagi tadi aku tanya, Direktur Sun di RS. Mereka bilang kamu sudah lewati bahaya. Nggak ada masalah kok. Mungkin aku takut darah. Dokter,